Hikayat si miskin. Pada zaman dahulu, hiduplah suami istri yang sangat miskin yang dikutuk oleh raja. Sepanjang jalan, ia menangis dan kesakitan karena orang-orang mengusirnya dengan kayu. Ia pun dilempari batu hingga tubuhnya penuh darah. Hingga akhirnya ia sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi. Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri. Karena ia dan istrinya tidak tahan, lalu ia nekat menghadap raja. Ia meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya, dan raja pun memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Ia pun pergi menghadap raja. Raja pun memberikannya. Akhirnya sang istri melahirkan seseorang anak laki-laki yang sangat tampan. Kemudian ia membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah, ia menemukan emas yang sangat banyak. Perkenalkan, saya Anggita Daniela Sumamora dari kelas 10 MIPA 3, absen 3. Saya akan menjelaskan apa definisi cerita rakyat atau hikayat menurut kelompok saya, kelompok 3. Menurut kelompok saya, cerita rakyat adalah sastra klasik yang berisi cerita mengenai dewa-dewa, kerajaan, dan hal-hal yang tidak masuk akal. Apakah cerita rakyat sama dengan dongeng? Menurut kelompok kami, cerita rakyat tidak sama dengan dongeng. Mengapa? Karena cerita rakyat itu biasanya berisi hal-hal mengenai kerajaan dan tokoh-tokohnya memiliki kekuatan-kekuatan sakti. Sedangkan di dongeng ceritanya tidak terkandung hal-hal itu. Ciri-ciri pembeda cerita rakyat dari sastra klasik lain adalah cerita rakyat ceritanya mustahil, penulisnya anonim, dan juga ceritanya bersifat istana sentris. Maksudnya apa? Jadi tokohnya, latarnya, dan temanya itu bertema kerajaan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Iqbal Saputra, ex MIPA 3, absen 13. Cerita hikayat si miskin. Ini hikayat cerita orang dahulu kala sekali peristiwa Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya, maka adalah seorang miskin laki bini berjalan mencari rezekinya berkeliling negara antah berantah. Adapun nama raja di dalam negara itu Maharaja Indra. Dewa itu takut kepada baginda dan mengantar upeti kepada baginda pada setiap tahun. Raja-raja mencari hulubang rakyat sekalian di penghadapan si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh banyak si miskin laki bini yang rupanya seperti gimana ini rupanya, maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu, maka dilemparilah akan si miskin itu, kena tubuhnya pun berlumur dengan darah. Adapun akan si miskin itu apabila malam ia pun tidurlah di dalam hutan itu setelah siang hari, maka ia pun pergi berjalan masuk ke dalam mencari rezekinya. Maka apabila orang yang mempunyai kampung itu melihat akan dia diusirlah dengan kayu, maka si miskin itu pun larilah lunggang-langgang, tubuhnya habis berlumur dengan darah, maka menangislah ia berseru-seru sepanjang jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Narmala Dewi dari kelas 10 MIPA 3, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri hikayat si miskin. Ciri-ciri hikayat si miskin sebagai berikut. Yang pertama, hikayat si miskin menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, cerita hikayat si miskin dimulai dengan kata Alkisah, sebermula, Arkian, Syahdan, Hatta, dan tersebutlah. Yang ketiga,
Hikayat si miskin mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Contoh kalimat unsur intrinsik yaitu, tiada aku lari, karena aku tiada berdosa kepadamu. Yang kedua, ya Tuanku, matilah rasaku ini. Sangatlah sakit rasanya tubuhku ini. Maka tiadalah berdaya lagi hancurnya rasanya anggota tubuhku ini. Pada paragraf ke-6. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Yang pertama, menuduh orang dan menganiaya tanpa bukti yang jelas sangatlah menyakitkan. Yang kedua, kasih sayang terhadap saudara harus tercipta dalam suasana apapun. Ciri-ciri yang keempat yaitu cerita hikayat si miskin berisi kehebatan dan kepahlawanan orang ternama. Contoh kalimatnya yaitu, adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tiada habis ini dibuat belanja. Pada paragraf terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapi segala macam bentuk kejadian dalam hidup ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan konjungsi. Dari teks hikayat si miskin ini saya mendapatkan 10 kata konjungsi. Yang pertama yaitu dan. Jenis konjungsinya konjungsi aditif. Kutipan pada teksnya, maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Yang kedua setelah siang hari. Jenis konjungsinya konjungsi waktu. Kutipan pada teksnya, setelah siang hari, maka ia pun pergi berjalan masuk ke dalam negeri mencari rizkinya. Yang ketiga, lalu. Jenis konjungsinya konjungsi urutan. Kutipan pada teksnya, ia lalu ke pasar. Yang keempat, maka. Jenis konjungsinya konjungsi ilatif. Kutipan pada teksnya, maka orang pun gemparlah. Yang kelima, apabila. Jenis konjungsinya konjungsi waktu tidak sederajat. Kutipan pada teksnya, apabila orang yang mempunyai kampung itu melihat akan dia. Contoh konjungsi yang keenam, oleh sebab. Jenis konjungsinya konjungsi sebab. Kutipan pada teksnya, maka si miskin itu heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai jenis pemberian. Yang ketujuh, jikalau. Ini termasuk gabungan dari kata jika dan kalau. Jenis konjungsinya konjungsi syarat. Yang kutipan pada teksnya, maka saut si miskin itu, jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuhan akan hamba. Yang kedelapan, demikian. Jenis konjungsinya konjungsi akibat. Kutipan pada teksnya, setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Yang kesembilan, adapun. Jenis konjungsinya konjungsi subordinatif. Kutipan pada teksnya, adapun akan dahulu, jangankan diberinya barang suatu, hampir pun tiada boleh. Yang ke-10, setelah. Jenis konjungsinya konjungsi waktu. Kutipan pada teksnya, setelah sudah ia berpikir dalam hati demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata arkais. Dari teks hikayat si miskin ini saya mendapatkan 6 kata arkais. Yang pertama yaitu laki bini. Kutipan pada teksnya, setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa keletihannya seperti dimamah anjing rupanya. Yang kedua, hatta. Kutipan pada teksnya, hatta, maka pada suatu hari Baginda sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja, menteri, ulu balang, rakyat sekalian di penghadapannya. Yang ketiga, mencaharikan. Kutipan pada teksnya, maka kata suaminya, diamlah, Tuan jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencaharikan Tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh Kakanda akan buah mempelam itu, Kakanda berikan kepada Tuan. Yang keempat, baharulah. Kutipan pada teksnya, maka baharulah hendak beranak. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan majas. Dari teks hikayat si miskin ini saya mendapatkan 5 kata majas. Kata yang pertama yaitu si miskin. Jenis majasnya antonomasia. Kutipan pada teksnya, maka si miskin sampailah ke penghadapan itu. Kata yang kedua, hancurlah rasa hatinya. Jenis majasnya hiperbola. Kutipan pada teksnya, seperti hancurlah rasa hatinya. Kata yang ketiga, matilah rasanya. Jenis majasnya simile. Kutipan pada teks, maka menangislah ia bersuruh-suruh sepanjang jalan itu dengan tersangat lapar dahaganya, seperti akan matilah rasanya. Kata yang keempat, dimamah anjing rupanya. Jenis majasnya simile. Kutipan pada teksnya, setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing rupanya. Kata yang kelima, seperti orang yang hendak mati. Jenis majasnya simile. Kutipan pada teksnya,
Maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihatkan akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati.